Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di hari yang ke-23 Ramadan, saya ingin meneruskan kajian kita tentang kitab hikmah yang ke-23. Hikmah 23 ini bicara tentang psikologi, bicara tentang kegalauan-kegalauan yang sumbernya adalah polusi, yang sumbernya adalah limbah-limbah kehidupan. Menurut saya, hikmah ke-23 ini, syarah terbaik atas hikmah ketiga ini adalah teori hierarki kebutuhannya Abraham Maslow. Jadi itu lebih recommended, lebih otoritatif dibanding dengan syarah hikamnya Ramadan Al-Buti atau syarah hikamnya Syarqawi atau bahkan Al-Haddad. Nanti kita jelaskan. La tastaghrib wuku al-aqdari ma dumta fi hadhihi dar fa innaha ma abrozat illa ma huwa mustahiqqu wasfiha wa wajibun atiha. Hikmah yang ke-23. La tastaghrib, janganlah kamu merasa asing. Ini dari gharaba yaghribu gharban, gharib. Gharibun gharibani ghuraba. Ini artinya asing. Asing itu anomali. Anomali itu ganjil. Keganjilan hati, ya. Berarti ini adalah, kalau dalam bahasa anak sekarang, galau. Galau atas apa? La tastaghrib, jangan kamu merasa galau. Merasa galau wuku al-aqdari ketika terjadinya polusi, ketika menghadapi limbah-limbah kehidupan. Madumta fi hadidar, madumta selagi kamu berada fi hadidari dalam rumah ini, artinya di dunia ini, fa innaha ma'abrojat, sesungguhnya fa innaha kronos tuhuni kelakuan ma'abrojat, orang bakal melahirake, tidak akan brojol dari dunia ini, illa ma huwa mustahiqu wasfiha, kecuali sesuatu, illa ma, kecuali barang huwa hali utawi ma iku mustahiqu wasfiha, kang punya sifat-sifat, yang punya sifat-sifat permanen. Jadi tidak akan keluar dari dunia ini kecuali hal-hal yang sifatnya udah permanen. Pada hal-hal atau barang-barang yang memiliki sifat permanen, wa wajibun atiyah, dan itu wajib untuk diikuti sifat-sifat tersebut. Ini bicara soal psikologi. Saya bicara tadi menyebut bahwa la tastaghrib, janganlah kamu merasa aneh. La tastaghrib, janganlah kamu merasa galau. Galau atas apa? Buku al-aqdari, ketika menghadapi terjadinya limbah kehidupan, terjadinya polusi kehidupan. Artinya apa? Artinya semua yang terjadi, yang kita hadapi, fenomenanya, dinamikanya itu keluar dari kontrol kita, lepas dari kendali kita, jauh dari ekspektasi kita, atau bahkan ada satu dua melebihi harapan-harapan yang kita bayangkan. Inilah dunia. Madum tafi hadidar, selagi engkau berada di dunia ini, kata Imam Abdul itulah, selagi kita berada di dunia ini, hal yang sifatnya lepas kontrol kita, yang kemudian menimbulkan kegalauan, yang bersumber dari polusi kehidupan, limbah-limbah politik, limbah-limbah persaingan di dunia ini, itu adalah sifat dari dunia. Fa innaha ma'abrojat illa ma huwa mustahiqu wasfiha. Karena dunia ini tidak akan lahir, tidak akan brojol dari rahim dunia ini, kecuali hal-hal yang telah memiliki sifat-sifat permanen tersebut, bahwa wajibun natiyah, dan wajib untuk kita ikuti. Nggak mungkin kita akan melawan arus untuk menentang apa yang dikehendaki oleh ma'abrojat illa ma huwa mustahiq tadi. Kita tidak mungkin melawan arus apa saja yang terjadi di dunia ini. Ya kita ikuti saja. Selagi kita dunia, ya memang seperti itu sifat dunia. Nah, tadi saya menyebut bahwa ini yang tepat ditafsiri dengan tafsirnya Abraham Maslow. Itu pemikir Yahudi, lahir tahun 1940-an.
Makanya saya lebih nyaman pakai tafsir ini. Tafsir namanya tafsir atau syarah hierarki kebutuhan manusia. Hierarki agar wuku al-aqdar, agar ketika terjadi polusi limbah kehidupan, kita bisa menghadapi, bisa menganalisis, bisa melihat secara sistematis. Oke. Ini lagi-lagi hikmah yang kedua tiga ini bicara tentang psikologi, tidak bicara tentang tasawuf, tidak bicara tentang kedekatan kita pada Tuhan, tapi bicara soal psikologi kehidupan, bagaimana kita menyikapi sifat-sifat dunia yang selalu melahirkan apa yang disebut dia ini wuku al-aqdar, menimbulkan polusi-polusi kekotoran-kekotoran duniawi. Nah, pertama adalah hierarki kehidupan yang menimbulkan wuku al-aqdar, menimbulkan polusi, kotor, kemudian limbah kehidupan itu adalah ketika tidak terpenuhi apa yang disebut dengan fisioterapis, Kalau fisioterapis, terapi fisik. Kalau fisiologis berarti logika tentang fisik. Bahwa fisik itu kebutuhan dasarnya adalah makan, minum, tempat tinggal, tempat istirahat, dan macam-macam. Fisiologis ini dalam bahasa yang lain disebut dengan basic need. Itulah yang menyebabkan salah satu dari wuku al-aqdar, keruhnya kehidupan duniawi ini, dinamika limbah dunia, limbah dan polusi kehidupan itu salah satu sumbernya adalah ketika tidak terpenuhi basic need, ketika tidak terpenuhi hierarki pertama dari 5 hierarki kehidupan, 5 hierarki kebutuhan manusia. Nah, orang perlu makan untuk hidup. Artinya apa? Sifat dasar manusia itu dia harus mengkonsumsi bahan makanan sebagai sumber energi hidupnya. Hukum kehidupan kalau tidak makan ya dia tidak bisa hidup. Kan seperti itu. Tetapi kebutuhan akan makanan dan minuman ini itu berbeda dengan kebutuhan akan hierarki kebutuhan yang 4 yang lain. Kebutuhan akan makanan dan minuman berbeda dengan kebutuhan akan rasa aman, hierarki kedua. Kemudian beda dengan kebutuhan akan aktualisasi diri, hierarki ketiga. Kebutuhan akan pengakuan sosial, hierarki keempat. Dan juga dengan kebutuhan akan pengakuan. Nah, ini. Kalau kebutuhan dasar yang terendah dalam hal ini adalah fisiologis, basic need, kebutuhan dasar, itu akan terus terulang. Hari ini makan, minum, besok lagi manusia butuh makan dan minum. Kebutuhannya sama persis kebutuhan yang sekarang dengan kebutuhan besoknya lagi. Tidak bisa kemudian makan sekarang, nanti sepanjang hidup nggak akan makan lagi. Nah ini. Berbeda dengan kebutuhan akan sosial. Sosial itu cinta, keluarga, anak. Kebutuhan akan cinta, kebutuhan akan istri, akan pasangan hidup, bisa saja sepanjang hidup hanya sekali. Artinya kalau udah menemukan cintanya, menemukan pasangan hidupnya, abadi sampai hayat memisahkan dirinya. Itu berbeda dengan kebutuhan akan makanan. Nah, ini berbeda juga dengan rasa aman. Rasa aman itu kebutuhan yang dimaksud rasa aman di sini stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan, stabilitas politik dan semacamnya. Artinya apa? Artinya kalau kita tinggal di Indonesia ini secara politik, secara ekonomi aman, maka kita tidak akan mencari stabilitas keamanan, ekonomi, dan lain-lain di kemudian hari. Yang kita rasakan sekarang ya sudah, ini akan terjadi selanjutnya. Berbeda dengan kebutuhan akan makanan, minuman tadi. Sekarang butuh, besok, terusnya. Nah, kebutuhan dasar yang berupa makan minum itu juga berbeda dengan kebutuhan akan pengakuan. Pengakuan itu yang sifatnya formal bisa gelar-gelar akademik, misal diakui sebagai sarjana, diakui sebagai magister, diakui sebagai doktor. Itu cukup sekali ya. Nanti jangan kan kayak makan minum besok diakui sebagai dokter, besok promosi dokter lagi terus. Nah ini gimana? Itu nggak bisa seperti itu. Itu pengakuan.
kebutuhan akan pengakuan. Atau kebutuhan akan pengakuan itu cukup sekali, misal seseorang diakui sebagai katakanlah ahli ekonomi. Ketika hari itu dibaiat dalam tanda kutip, mendapat legitimasi sebagai ahli ekonomi, maka sepanjang hidupnya kayak Sri Mulyani itu disebut sebagai ekonom. Emil Salim ekonom, Profesor Sumitro ekonom, Gus Dur ulama, Kiai Hasyim ulama, Kiai Said ulama, Prabowo jenderal, SBY jenderal, Soeharto presiden dan jenderal besar, Panglima Sudirman jenderal, seperti itu. Jadi pengakuan itu terjadi sekali dan berlaku sepanjang masa, beda dengan makan minum. Kalau kemudian orang pengen diakui sebagai jenderal, hari ini mendapat bintang 4, besok bintang lagi, wah lucu jadinya. Sama ketika dibaiat dalam tanda kutip jadi kiai, maka sepanjang hidupnya akan melekat dalam dirinya adalah kiai. Nah, oke, itu kebutuhan pengakuan. Kemudian aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini hierarki tertinggi, artinya bagaimana itu? Buku Al-Akhdari, kerohnya kehidupan, polusi kehidupan, limbah-limbah kehidupan, itu bisa dinetralisir, bisa dijernihkan, bahkan bisa disterilkan dari kehidupan seseorang ketika dia telah menemukan tempat aktualisasi dirinya. Apa itu aktualisasi dirinya? Kalau seorang politisi dia mendapatkan panggung politik, kalau seorang ulama dia mendapatkan mimbar di depan umat, kalau dia seorang ekonom dia punya sekian pabrik, sekian saham, kalau dia seorang jenderal dia memiliki aneka bintang jasa dan semacamnya itu. Nah, itu semua puncak dari hierarki tadi disebut dengan aktualisasi diri tadi. Tapi itu namanya hierarki itu pasti berurutan. Tidak bisa seorang mencapai tahapan tertinggi kalau kemudian limbah-limbah kehidupan di basic need, di tingkat dasarnya tidak terselesaikan dari awal. Jadi orang harus bisa menyelesaikan persoalan hidup, persoalan dasarnya, makan minumnya, kebutuhan hidupnya, dia istirahat di mana, tempatnya di mana, dan semacamnya itu. Inilah, la tastaghrib wuku al-Akhdari, janganlah kamu merasa, janganlah kamu merasa galau, janganlah kamu merasa asing, janganlah kamu merasa gelisah. Wuku al-Akhdari ketika menghadapi terjadinya polusi, menghadapi terjadinya limbah kehidupan, wuku al-akhdar, kotoran-kotoran atau polusi-polusi kehidupan. Madum tafihadidar, selagi engkau berada di dunia ini, fa innaha ma'abrojat illa ma mustahiq wasfiha. Fa innaha ma'abrojat, sesungguhnya dunia ini ma'abrojat tidak akan melahirkan, tidak akan brojol dari dunia ini illa ma huwa mustahiqu wasfiha, kecuali dia akan melahirkan sesuatu yang sudah memiliki sifat-sifat tertentu, sifat-sifat definitif, wa wajibu na'tiha, dan kita wajib mengikuti sifat-sifat yang melekat pada dunia itu. Oke. Nah, kalau ini ditarik pada persoalan-persoalan yang sifatnya non-psikologis, agak susah menjelaskannya. Inilah maka kemudian saya dari awal mencurigai dalam tanda kutip bahwa hikam ini sistematikanya adalah, konstruksi bakunya adalah lebih kepada apa yang dilihat, apa yang disaksikan, apa yang didengar oleh Ibnu Athaillah menyangkut kehidupan orang-orang tarekat Syadziliyah pada waktu dia hidup. Maka pertanyaan dasar yang sehingga lahir karya hikam adalah preasumsi, preanggapan, kok ada orang-orang punya cara, punya berekspresi, punya kekhasan dalam beragama berislam. Nah, kemudian menurut dia yang sebagai orang syariah itu sedikit menyimpang. Maka kemudian dia menggelutinya dan dia menyaksikan bahwa sebagian dari pengikut tarekat yang dia lihat pada waktu itu adalah kondisi jiwanya itu galau, kondisi mentalnya itu risau menghadapi fenomena, menghadapi dinamika, menghadapi limbah dan polusi kehidupan itu. La tastaghrib, ojo aneh, ojo ngrumongso aneh siro, ojo rumongso aneh wuku al-Akhdari keting ari kalane tumibani barang-barang reget. Ini kalau tafsir Jawa.
Madum tas lagi ana utawi sira ana iku fi dari ing dalem iki omah tegese dunia. Fa inha kana stune dunia iku ma'abrojat ora melahirake, ma'abrojat ora nglairake apa dunia, ora nglairake illa ma huwa mustahiqu wasfiha, illa ma kecuali barang huwa kalih utawi ma iku mustahiqu wasfiha kang duweni hak wasfiha, kang duweni sifat-sifat tertentu. Mustahikun kang duweni hak, kang memiliki ciri-ciri karakteristik wasfiah yang udah disifati dari dunia itu. Wa wajibu na'tiha, wajib dan wajib pada kita semua na'tiha, ngikutinya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq. Wa miqtari wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.